Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 8, kita jumpa lagi pada pertemuan yang ke-7. Kita bahas yaitu bab 2, yaitu materi tentang menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang 1545. Baik anak-anakku, kedudukan dan fungsi Undang-Undang 1545. Di sini ada beberapa target kompetensi yang harus kalian capai dalam materi ini. Ada 4. Berpikir positif dalam memaknai fungsi undang-undang, berperilaku menghargai martabat manusia, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi undang-undang, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari fungsi dari undang-undang tersebut. Baik anak-anakku, sekarang kita akan bahas apa perbedaan konstitusi dan undang-undang. Di sini Bapak telah membuat beberapa catatan kecil bahwa konstitusi itu berasal dari bahasa constituency dalam bahasa Perancis, constitution bahasa Inggris, dan konstitusi dalam bahasa Belanda. Artinya adalah membentuk, menyusun, atau menyatakan. Istilah konstitusi sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan undang-undang. Berarti istilah undang-undang seperti Grundgesetz bahasa Belanda, Grundgesetz bahasa Jerman. Namun Elie Faridon mengemukakan bahwa antara konstitusi dan undang-undang tidak sama artinya. Undang-undang hanya sebatas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi membuat hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Jadi pada pertemuan teks ini kita bisa menarik kesimpulan anak-anakku, apa bedanya undang-undang dan konstitusi. Kalau undang-undang itu adalah hukum tertulis, sementara konstitusi itu sifatnya lebih luas, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baik, itulah perbedaan dari undang-undang dan konstitusi. Baik, sekarang kita akan bahas lagi materi tentang masih perbedaan undang-undang dan konstitusi. Ini ada beberapa pendapat para ahli, itu yang menyatakan bahwa konstitusi itu adalah merupakan suatu produk yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat atau suatu kenyataan. Pengertian ini disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hidup di dalam masyarakat. Pengertian ini merupakan pengertian secara yuridis. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang dasar yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Pengertian ini disebut pengertian secara politis. Jadi pengertian undang-undang merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Baik, itulah penjelasan lebih lengkapnya bagi antara perbedaan konstitusi dan undang-undang. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan pada pembahasan perbedaan antara undang-undang dan konstitusi. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.